Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Ketua DKM dan pengurus Masjid Raudatul Jannah yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai, kita teruskan tadabbur kita surat Al-Baqarah syukur ayat 68 sampai dengan 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, siapa mereka ini? Bani Israel. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Dari teks redaksi bahasanya, Bani Israel ini kurang adab ya. Mestinya mohonkanlah kepada Tuhan kami, bukan Tuhanmu. Ini ngomong sama Nabi Musa. Emang kurang asem banget. Seolah-olah dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan ya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Masya Allah, udah disuruh menyembelih sapi betina, malah nyuruh Nabi Musa. Dimana Nabi Musa suruh nanya sama Allah, sama Tuhan kamu katanya, bukan Tuhan kita. Sapinya yang bagaimana? Kata mereka begitu. Padahal secara etik ya, sebagai orang beriman, apabila Allah sudah memerintahkan, kerjakan aja dulu. Lemang apa sih, apa susahnya? Kalau mau mengambil hikmah pelajaran setelah dikerjakan, itu ciri orang beriman. Kalau begitu logikanya Bani Israel itu sebenarnya ragu ini sama Allah sendiri. Lah masa perintah Allah pakai ditanya, disuruh nyembelih sapi, sapi yang bagaimana? Ngomong dong sama Tuhan kamu, katanya begitu. Ini kita sudah sama-sama tahu kemarin ya, di ayat sebelumnya ya, kenapa disuruh menyembelih sapi betina Bani Israel. Jadi ada Bani Israel itu orang kaya luar biasa, tapi tidak punya anak. Lalu pewaris tunggalnya itu cuman keponakannya miskin. Nah, rupanya keponakannya ini pengen cepet dapat warisan. Maka bukannya nunggu encingnya meninggal, mamangnya meninggal, dibunuh pamannya, dieksekusi. Cuman supaya nggak ketahuan, dia pinter ngeksekusinya malam-malam. Lah dulu kan belum ada listrik. Udah gitu pinter lagi dia, mayatnya dibuang di kampung sebelah. Seumpama dieksekusi di Raudatul Jannah sini, dibuang ke Geraha Emas, ke sono, Blawetan. Ya tentu saja orang kampung sono pada geger. Siapa ini yang membunuh? Yang membunuh seseorang. Hebatnya lagi, keponakannya ini ngajak orang-orang sekampungnya untuk menuntut siapa pembunuh pamannya itu. Kurang ajar banget ini. Luar biasa ini. Strateginya bukan main. Ya karuan saja orang kampung sebelah ya gak ada yang ngaku lah, orang gak ada yang ngebunuh. Akhirnya mereka, orang-orang kampung sebelah itu minta kepada Nabi Musa, tolong dong Nabi Musa, selesaikan masalah ini. Mohonlah kepada Allah agar Allah bisa
memberikan titik terang siapa yang membunuh orang ini. Nabi Musa munajat, maka Nabi Musa apa? Diperintahkan oleh Allah untuk mereka membunuh sapi. Ya. Nanti sapinya ini ketika sudah disembelih, maka suruh diambil potongan daging dari tubuh si sapi itu, lalu disuruh dipukulkan kepada si mayat. Atas seizin Allah, mayat itu hidup, lalu memberitahu, siapa yang membunuh ente? Yang bunuh saya sebenarnya mah ponakan saya sendiri, dia pengen dapat warisan saya buru-buru. Oh begono, ini bocah bangor amat lu ya. Kalau bahasa sini ya karuan jadi geget si ponakannya, jadi ketakutan, dia ketahuan belangnya. Nah jadi ketika disuruh menyembelih sapi betina, mereka orang Israel ngomong sama Nabi Musa, tolong dong bilang sama Tuhan kamu Musa, sapinya yang bagaimana? Kan kalau dia diperintahkan Allah suruh menyembelih potong sapi betina, langsung dikerjain, lah beres urusan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mempersulit sendiri. Lalu ketika Nabi Musa minta kepada Allah, sapinya yang bagaimana? Dijawab sama Allah. Apa kata Allah di sini? Musa menjawab, ya, dia Allah berfirman, kata Nabi Musa. Allah berfirman menjawab pertanyaan orang-orang Bani Israil. Mereka nanya sapi yang bagaimana? Jawabnya Nabi Musa bahwa sapi betina itu kagak tua, kagak muda. Tuh kan, jadi ribet urusan, mempersulit sendiri. Ya coba dari tadi mau dikerjain. Ya kan rada-rada susah nyari sapi yang kayak gini. Rada tua tapi enggak juga muda. Udah selesai, dikira sudah selesai, ya sudah, yang nggak tua nggak muda selesai gitu. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian Allah mengatakan, tetapi pertengahan antara itu maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, kata Allah, sudah kerjain saja, udah dijawab nih. HP-nya yang nggak muda nggak tua, lo kerjain dah, kira-kira bahasa gampangnya begitu. Maka kemudian ayat yang ke-68 69 ya, kita bisa baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata, siapa mereka? Bani nanya lagi. Apa kata mereka? Mohonkan wahai Musa kepada Tuhan kamu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Tadi sapi yang bagaimana? Dijawab sama Allah, enggak tua enggak muda. Sekarang warnanya yang bagaimana Musa? Kira-kira begitu. Kurang jahe kurang kemiri ini modelnya. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dia Allah berfirman melalui Nabi Musa bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua, ya, warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tuh udah jelas, udah negla kalau orang Jepang bilang. Sapinya sapi yang berwarna kuning tua, tapi kuning tua yang gak sembarangan, yang enak dipandang dah, kira-kira begitu. Apakah dikerjain? Belum. Jadi ini pelajaran ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang kan kita suka mempersulit, tanda petik ya, mempersulit ya. Misalnya anak kita perempuan, udah ada yang melamar. Ya lumayan sih, azan suaranya enak ya. Kalau sholat isya yang nomor 2 dah. Cuman kerjanya di perminyakan.
namanya si Miun. Perminyakan bagian apa? Bagian dorong-dorong. Anak kita ogah amat, ogah tuh satu. Padahal tadi si Miun ini rajin sholat, akhlaknya baik, emang cuman tadi kerjanya diperminyakan gitu. Kata anak kita ogah amat, Pak, lelok saya sama dia, tengsin amat, kira-kira begitu. Datang lagi celuk-celuk si Udin, Assalamualaikum, salam. Pak, saya senang sama anak bapak. Diamprogin sama anak kita. Tuti, no ada si Udin. Din, lu di mana? Gawe guru SD masih honor, Pak. Tut, lu mau masih Udin? Ogah amat masih honor ogah. Padahal si Udin juga dikenal baik. Datang lagi culuk si Mian. Assalamualaikum, salam, Pak. Iya. Saya serius sama anak bapak si Tuti. Bagaimana ini? Ntar tanya dulu dah Mas Tuti. Ono si Mian suka meluh. Mbak, Mian kerjanya apa? Mian kerjanya bagian nyabutin listrik. Ya apa? Outsourcing PLN. Ogah amat. Outsourcing ogah juga. Ditolak mulu laki-laki. Akhirnya dapatnya bantut duda. Rasain lu, nyusahin diri sih. Coba dulu sama si Miun mau, udah beres. Ya lama-lama kan perminyakan, lama-lama kan naik begitu ya. Nah, makanya kata Nabi, kalau ada yang lamar agamanya baik, akhlaknya baik, dan dia mandiri, semangat hidupnya tinggi, sudah nikahin saja anak kita. Saya di Blok SR ini hormat betul. Ada orang pangkatnya tinggi, Pak. Karena saya yang tausiah waktu anaknya nikah, saya salut ya. Dia anaknya dokter, tapi dia menerima orang biasa. Saya bilang luar biasa. Saya tanya, agak ganjil, aneh. Pertimbangannya apa, Pak Haji? Pertimbangannya tadi, iman dan anak cucu saya. Wah, saya bilang, ini jarang-jarang ini dia melatih masih model kayak gini nih. Jarang-jarang ini. Jadi jamaah yang saya muliakan, ketika Allah sudah memerintahkan orang beriman, jangan rewel, jangan ngeyel yang ujung-ujungnya mempersulit diri kayak Bani Israel. Nah, kemudian sudah dijelaskan warnanya kuning tua, tapi yang enak dipandang. Lalu ayat 70-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Jadi sudah dua pertanyaan sudah dijawab ya. Yang pertama bentuk sapinya bagaimana, yang kedua warnanya bagaimana. Ada lagi satu, mereka nanya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Lagi-lagi Tuhanmu lagi baik ya. Jadi seolah-olah rada-rada bagaimana gitu kalau menyebut Tuhan kita, Allah kita gitu. Ini ciri-ciri memang orang-orang nggak yakin betul gitu ya, nggak punya rasa bahagia bersyukur bertuhankan Allah. Kira-kira begitu ya. Seperti Allah diganti sama Tuhan, orang kafir jadi ganti nama non muslim, kayak gitu model apa, model begitu. Allah didahului, kira-kira begitu ya. Apalagi yang kurang asem ya, MUI mau dibubarin ya Allah. Bener kata almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain, tadinya HTI, lalu FPI, lalu MUI, berikutnya Muhammadiyah, lama-lama NU juga yang lain-lain. Jadi tes case ya, luar biasa. Saya merasakan ini luar biasa ini, bukan main. Pagernya luar biasa. Beri Kapolrinya, Panglimanya, Kasatnya, Menteri Agamanya, Menteri Pendidikannya, Menteri Dalam Negerinya, Menteri Menhumkamnya, luar biasa.
Ya, mudah-mudahan sabar aja. Jadi apa kata mereka? Wah, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia, kata orang Bani Israel, Tuhan maksudnya Allah, menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Belum jelas, sudah disebut tadi, nggak tua nggak muda, warnanya kuning ketua-tuaan, belum juga jelas. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Mereka kelihatannya teks redaksinya kalimatnya baik. Ya, jika Allah menghendaki kan kami bisa mendapatkan petunjuk. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ternyata susah mencari sapi yang seperti ini. Dan kemudian mereka menemukan sapinya adalah di mana, Pak? Fil ghabah, di hutan. Allah yang menciptakan sapi itu. Mereka menemukan sapi di hutan. Ya. Nah, kemudian mereka mengeksekusi, menyembelih sapi tersebut. Lalu tadi, kalau dagingnya sebagian diambil sesuai dengan perintah dari Nabi Musa, lalu dipukulkan, dan kemudian si pembunuhnya ketahuan bahwa yang membunuh orang kaya dari Bani Israel tersebut adalah keponakan. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini adalah bahwa betapa memang manusia, ya, itu ada yang seperti malaikat. Apabila bagaimana? Apabila mengkolaborasikan potensi dirinya, yaitu akal, iman, dan al-jawarih, anggota tubuhnya, untuk aslama yuslimu tasliman wa islaman. Jadi saya ditanya oleh orang, Ustadz percaya enggak kemarin ulama yang ditangkap itu terkait dengan paham teroris? Saya bilang, Masya Allah, satu di antara mereka itu ada yang lulusan Madinah, yang kedua lulusan Al-Azhar. Itu orang sangat faham dengan agama, sangat ngerti dengan syariah. Sederhana saja, ketika mereka mengerti makna aslama yuslimu tasliman wa islaman. Apa arti Islam? Arti Islam itu kan 4. Pertama, asilmu, damai. Orang Islam itu adalah agen perdamaian untuk dirinya dan orang lain. La ilok, sekelas beliau lulusan Madinah Al-Azhar enggak paham. Lagi apa untungnya mereka jadi teroris? Apa untungnya? Yang kedua, makna Islam adalah aslama yuslimu tasliman wa islaman, salamah, bersih. Apa arti bersih? Bersih, jiwa raga orang Islam itu kudu bersih. Bagaimana mau berbuat teror, bagaimana mau menyakiti orang, bagaimana mau membuat orang lain susah, hatinya bersih. Mereka bertiga amat sangat lebih paham dari kita. Yang ketiga, makna Islam itu adalah assalam, selamat. Selamat untuk siapa? Dirinya, dan selamat untuk orang lain. Bahkan al-makhluqat, semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini kudu diselamatin. Mereka paham gak? Lebih paham dari kita. Ada dokter, la ilok, mereka mau menggadekan ini semua. Kayaknya nggak masuk logika, ya. Maka saya mengatakan, Masya Allah, ada apa ini ya, kok seperti ini adanya. Ya, mudah-mudahan nanti terungkap ya di institusi hukum bahwa apakah benar terkait atau tidak terkait. Walaupun ya kita memang di era sekarang ini, di era akhir zaman ini ya susah ya mendapatkan keadilan. Kalau lembaga pengadilan banyak ya, tapi kalau keadilan memang agak
agak susah. Tetapi apapun yang terjadi, kita punya Allah. Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah membersamai makhluknya 24 jam dimanapun. Kemudian juga Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tertidur, melepaskan dari tidak mengurusi seluruh makhluk-makhluknya sedetil-detilnya. Dan yang paling penting, ini prinsip buat orang beriman. Orang beriman tidak pernah kalah. Orang beriman tidak pernah kalah. Maksudnya apa orang beriman tidak pernah kalah? Dizalimi dia menang. Dosa-dosanya bersih ya, di langit derajat posisinya meningkat naik luar biasa. Allah nambah sayang sama dia. Ketika menang dalam urusan dunia, kemenangannya itu juga hanya untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Maka orang beriman tidak pernah kalah. Rasulullah SAW secara zahir pernah mengalami kekalahan dalam perang Uhud dan sebagainya, tapi secara hakikat orang beriman tidak akan pernah kalah dan dikalahkan oleh siapapun. Kenapa? Karena orang beriman sandarannya bukan logika, perhitungan, zahir manusia, tapi yang dia sandari adalah Allah yang maha segalanya dan maha adil dalam segala urusan. Mudah-mudahan para alim ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang menimpa mereka. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian sampai ayat 70. Mudah-mudahan semakin mengerti dan memahami siapa Bani Israel tersebut. Tertutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.